Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai produk yang akan kami buat dan akan kami jual nantinya, bernama Ethnic Aspire. Sebelum menjelaskan mengenai produk kami lebih jauh lagi, perkenalkan tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Nur Fitriana sebagai CEO, kemudian Felicia sebagai CMO, dan Humaira sebagai Chief Operating Officer. Background atau latar belakang. Kami membuat produk ini dilatar belakangi oleh permasalahan kulit wajah, seperti jerawat, kulit kusam, muka berminyak, dan lain-lain. Dan yang mengalami itu semua tidak hanya wanita saja, tetapi lelaki pun demikian. Dari remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun bisa mengalami permasalahan kulit wajah. Nah, dari permasalahan kulit wajah itu banyak faktornya. Selain dari pola hidup yang tidak sehat, seperti tidak menjaga pola makan, olahraga yang tidak teratur, faktor lingkungan, dan lain-lain. Dari slide yang bisa kita lihat, orang yang terkena polusi udara terus-menerus, kemudian ada masyarakat perkotaan yang sehari-harinya disibukkan oleh masalah pekerjaan, kemacetan, dan lain-lain, yang membuat stres yang menyebabkan terjadinya peningkatan produksi hormon kortisol. Selain itu, juga kebersihan kurang merawat diri jadi salah satu penyebabnya. Kemudian di sini ada gambar pohon bambu, serai, pisang. Itu potensi yang dimiliki oleh negara kita di Indonesia yang kaya oleh jenis-jenis tanaman tersebut. Seperti bambu, kandungan karbon bebas pada activated charcoal yang memiliki daya serap yang tinggi. Kemudian kulit pisang yang mengandung antioksidan dan anti jamur yang dapat mengurangi minyak berlebih pada wajah. Dan serai, selain sebagai aromaterapi, tetapi di dalamnya ada kandungan zat antibakteri dan anti jamur yang cocok digunakan untuk mereka dengan kulit sensitif terhadap jerawat. Selain itu, mampu memperkecil pori-pori kulit, mengurangi keriput wajah, dan mencerahkan. Kemudian problem yang pertama adalah permasalahan kulit wajah. Tingginya tingkat stres masyarakat perkotaan, kurangnya pemanfaatan produk lokal, limbah kulit pisang yang belum dimanfaatkan dengan baik. Kemudian problem pasti ada solusi. Di mana ada permasalahan pasti ada solusinya. Nah, dari permasalahan tersebut kami mempunyai solusi dengan membuat produk organik face mask aromaterapi. Oke, di slide 6 ini saya akan membahas mengenai visi dan misi dari suatu perusahaan. Jadi telah kita ketahui tentunya, visi dan misi perusahaan itu merupakan suatu hal yang penting dan wajib tentunya, dikarenakan visi dan misi ini merupakan suatu landasan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Jadi, apabila visi dan misi ini tidak saling bersinergi, kemungkinan hal yang akan terjadi adalah tujuan dari perusahaan itu tidak akan tercapai dengan baik. Visi dari perusahaan kami adalah menciptakan masker organik dari kearifan lokal yang memiliki berbagai keunggulan dan berkualitas serta dapat digunakan untuk semua kalangan. Jadi kami tetap konsisten untuk menggunakan bahan baku yang berasal dari kearifan lokal yang ada di Indonesia tentunya, serta kami pun akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari produk kami dengan menjaga kualitas dari bahan baku ataupun menjaga kualitas dari proses produksi, sehingga kedepannya produk yang akan kami pasarkan itu aman bagi konsumen dan cocok untuk semua kalangan. Misi dari perusahaan kami yaitu pertama, menggunakan bahan baku alami yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah proses produksi yang aman sesuai ketentuan yang berlaku. Serta yang ketiga adalah strategi pemasaran yang tepat. Ketiga hal pokok ini akan terus kami jaga dan akan terus kami tingkatkan
guna menciptakan suatu produk yang aman dan berkualitas, sehingga kedepannya nanti produk kami ini akan menjadi satu-satunya produk masker organik yang terbaik dan aman di Indonesia. Produk kami ini bernama Ethnic Aspire, yaitu merupakan organic face mask aromaterapi. Jadi merupakan masker organik yang memberikan sensasi aromaterapi. Nah, berikut ini merupakan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh produk kami. Yang pertama yaitu mengatasi masalah kulit yang berjerawat, melembabkan kulit wajah, mencerahkan kulit wajah, serta cocok untuk semua jenis kulit. Karena produk kami ini menggunakan bahan-bahan alami sehingga tidak akan memberikan efek samping apapun. Kemudian produk kami itu memberikan efek yang rileks dan dapat melancarkan peredaran darah serta sebagai antioksidan. Kemudian produk kami pun cocok untuk semua kalangan, baik itu remaja, dewasa, atau bahkan orang tua sekalipun dapat menggunakan produk kami. Slide ke-11 merupakan potensi dari produk yang kami miliki. Yang pertama yaitu tren masyarakat yang sekarang sudah mulai back to nature. Jadi sekarang masyarakat sudah mulai meninggalkan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan dan dapat merusak lingkungan, sehingga masyarakat sekarang lebih beralih ke produk-produk yang berbahan alami untuk menjaga lingkungan serta lebih aman digunakan. Kemudian yang kedua adalah tren health and beauty saat ini sudah menjadi lifestyle yang terus meningkat dari tahun ke tahun hingga saat ini. Nah, kesehatan kulit ataupun kebersihan kulit merupakan investasi jangka panjang, dan bagi kami orang akan mengeluarkan biaya berapapun untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri mereka. Jadi produk kami ini memiliki potensi yang sangat besar dan tidak akan ada matinya bagi kami, karena kesehatan itu adalah amat penting dan semua orang membutuhkan itu. Jadi kami tetap optimis, tetap yakin bahwa produk kami akan terus berkembang dan akan terus dibutuhkan. Selanjutnya di sini saya Felicia sebagai Chief Marketing Officer dalam perusahaan ini akan menjelaskan slide berikutnya, dimulai dari modal bisnis. Pertama ini ada market. Yang menjadi market perusahaan kami ini jangkauannya sangat luas karena produk kami berbahan dasar alami sehingga memiliki manfaat yang begitu banyak untuk menangani permasalahan kulit di Indonesia seperti kulit berjerawat, kulit kering, dan kulit berminyak, dan tentu saja dapat digunakan wanita maupun pria. Kemudian karena bahan kami yang terbuat dari bahan dasar alami sehingga sangat cocok digunakan bagi remaja. Kemudian dari proses produksi yang kita gunakan ini telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, tentunya juga telah dalam pengawasan BPOM. Kemudian dari marketing strategi atau strategi pemasaran ini, karena mempunyai peranan penting dalam sebuah perusahaan yang dapat menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa, strategi pemasaran yang kita lakukan ini melalui sebuah platform e-commerce dan media sosial, di mana platform e-commerce yang kita gunakan ini ada Shopee, Tokopedia, dan Lazada, sedangkan sosial media yang kita gunakan seperti Instagram dan YouTube, di mana Instagram kita menggunakan influencer untuk mempromosikan produk kami, dan seorang beauty vlogger melalui YouTube. Kemudian dari kompetitor analisisnya, tentu saja produk kami ini memiliki beberapa kompetitor yang telah membuat produk yang sejenis seperti kami lebih terdahulunya. Tapi tenang saja, karena produk kami Ethnic Aspire ini tentunya memiliki beberapa keunggulan dibanding produk-produk pendahulunya, seperti memiliki atau terdapat kandungan buah, terdapat aromaterapi, dan tentunya juga dijual dengan harga yang terjangkau. Selain itu, keunggulan lainnya dari produk kami karena pisang ini merupakan sebuah buah yang paling banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia dengan total
konsumsi buah nasional per tahunnya sekitar 1.500-an juta kilogram pada tahun 2012, di mana tingkat konsumsi buah pisang ini cukup tinggi, diiringi dengan peningkatan produksi yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Begitu besarnya minat masyarakat terhadap buah pisang yang diiringi dengan peningkatan jumlah produksinya ini membuat peluang kita untuk membudidayakan limbah pisang semakin terbuka, yang dapat dimanfaatkan menjadi sebuah produk yang bermanfaat seperti masker. Tentunya dengan kualitas terbaik dari kami, dan jangan khawatir dari segi harganya, pasti produk kami itu harganya sangat terjangkau. Kemudian dari ekonomi analisisnya, investasi awal yang kita butuhkan ini sekitar 205,650 juta, dimana terdiri dari pembelian bahan baku sebesar 66 juta, sebesar 66,150 juta per bulannya, sedangkan biaya packing sekitar 7 juta per bulannya, dan alat yang dibutuhkan, untuk pengeluaran alat yang kami butuhkan sebesar 133 juta, dimana sertifikasi Badan POM ini juga kami sangat penting untuk memproduksi masker. Pengeluaran yang kita gunakan sebesar Rp500.000, kemudian ada biaya promosi sebesar Rp6 juta per tahunnya, dan biaya operasional sebesar Rp120 juta per tahun. Kemudian dari harga penjualan kami, di mana dalam satu pieces produk yang kami jual dalam kemasan 100 gram ini, kami menjual sebesar Rp50.000 dengan pendapatan 1,200 miliar per tahun, dimana keuntungan yang kami peroleh sebesar 406,200 juta rupiah. Kemudian investasi saham yang kita tawarkan di sini, dimana sebesar 51% untuk investor yang ingin menginvestasikan uangnya kepada perusahaan kami, sedangkan saham untuk perusahaan kami yang akan kami peroleh sebesar 49%. Kemudian keuntungan pada tahun pertama yang kami peroleh ini dari divine perusahaan plus total gaji itu memperoleh 159,168,490 juta. Kemudian divine investor yang diperoleh sebesar 41,381,510 juta. Kemudian pada tahun berikutnya, di mana tahun kedua, kita memperoleh divine perusahaan plus total gaji sekitar 224 juta rupiah, dan divine investornya sekitar 109 juta rupiah. Kemudian dari bisnis kami ini tentunya kami memiliki laba dalam 5 tahun terakhir, di mana pada tahun awal kami memperoleh laba sebesar 159,168 juta rupiah. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu tahun kedua, kita memperoleh sebesar 224,610 juta, dan pada 5 tahun kami memproduksi, kami akan memperoleh laba sebesar 1,5556929 miliar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.